Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Syafitri Mangusom akan menjelaskan tentang definisi filsafat dan objek filsafat. Nah, sebelum itu, teman-teman udah tahu belum apa itu definisi filsafat dan objek filsafat? Belum? Nah, untuk menambah wawasan teman-teman, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama itu definisi filsafat. Nah, definisi filsafat ini adalah ilmu yang mempelajari hakikat dari segala sesuatu melalui pemikiran kritis, rasional, dan reflektif. Reflektif ini adalah bersifat mendalam dan hati-hati tentang pemikiran yang terutama diarahkan kepada diri sendiri. Dan biasanya ini bersifat spiritual. Selanjutnya itu, definisi filsafat ini fokus pada pencarian kebenaran, makna, dan pemahaman tentang realitas, pengetahuan, moralitas, serta keberadaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi filsafat ini adalah mencari kebenaran dan pemahaman tentang realitas. Selanjutnya itu ada pengertian objek filsafat. Nah, isi filsafat ini ditentukan oleh objek yang dipikirkan. Objek ini adalah sesuatu yang menjadi bahan dari kajian dari suatu penelaahan atau penelitian tentang pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian objek filsafat adalah sesuatu yang digunakan sebagai bahan kajian untuk mencari pengetahuan tentang yang kita kaji tersebut. Baik, selanjutnya ada objek terbagi menjadi dua. Nah, apa aja sih itu? Nah, yang pertama itu ada objek material. Objek yang kedua itu ada objek formal. Nah, menurut Hamdani 2011, objek material ini adalah segala sesuatu yang ada meliputi adanya kenyataan, ada dalam pikiran, serta ada dalam kemungkinan. Nah, objek material ini dalam filsafat ini mencakup segala sesuatu yang ada, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Contohnya itu seperti alam. Nah, penelitian mengenai fenomena alam dan hukum-hukum yang mengatur. Selanjutnya itu ada objek formal. Objek formal ini adalah hakikat dari segala sesuatu yang ada. Objek formal ini adalah penelitian yang mendalam. Jadi objek formal ini merujuk pada cara atau sudut pandang yang digunakan untuk memahami objek material. Contohnya itu seperti metodologi penelitian, cara-cara sistematis dalam memperoleh kebenaran ilmiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa objek formal ini adalah objek yang lebih mendalami dari objek material. Next, selanjutnya. Objek material filsafat ini terdiri dari 3 persoalan masalah yang umum. Yang pertama itu masalah Tuhan yang sama sekali di luar atau di atas jangkauan ilmu pengetahuan biasa. Nah, di sini maksudnya itu karena itu bersifat abstrak atau tidak dapat dibuktikan secara langsung oleh metode ilmiah. Makanya dia termasuk di atas jangkauan ilmu pengetahuan biasa. Selanjutnya itu ada masalah alam yang belum atau tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa. Nah, contohnya itu seperti asal mula kehidupan. Bagaimana kehidupan pertama kali muncul di bumi ini dan masih menjadi misteri. Jadi teori abiogenesis ini yang menyatakan bahwa kehidupan dapat muncul dari bahan kimia sederhana masih belum sepenuhnya terbukti. Selanjutnya itu ada masalah manusia yang juga belum atau tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa. Di sini itu masalah ini biasanya menyentuh aspek eksistensis, metafisika, atau spiritual yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya melalui data empiris, eksperimen, atau logika rasional saja. Contohnya itu seperti makna dan tujuan hidup. Banyak orang yang mencari makna hidup dan alasan keberadaan mereka.
Pertanyaan ini masih bersifat filosofis dan tidak bisa dijawab secara pasti oleh ilmu pengetahuan biasa, karena mencakup nilai-nilai pribadi dan pandangan hidup yang subjektif. Baik, dari penjelasan yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah disiplin ilmu yang mencari pemahaman atau berpikir kritis tentang realitas, pengetahuan, kebenaran, dan nilai-nilai. Nah, objek filsafat ini terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Melalui reflektif, kritis, dan logistik, filsafat bertujuan mengungkapkan prinsip-prinsip dasar di balik fenomena kehidupan dan alam semesta. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.